Hasil kualifikasi MotoGP Hungaria 2025 hari ini. Marquez raih pole dan pecahkan rekor sirkuit Balaton Park, Acosta terjatuh gagal tayang. Sementara Bagnaia makin merana start di posisi 15. Yuk, simak berita selengkapnya. Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi MotoGP Hungaria 2025 dan bakal menempati posisi start pertama dalam balapan sprint race dan full race. Sesi kualifikasi diawali Q1 yang diikuti pembalap-pembalap macam Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio yang gagal meraih waktu apik pada sesi sebelumnya. Martin, Bezzecchi, Di Giannantonio bergantian mengisi posisi teratas, sementara Bagnaia tampak mengalami masalah sehingga masuk ke pit ketika kualifikasi baru berjalan sekitar 5 menit. Bagnaia sempat menduduki peringkat kedua di Q1, namun kemudian meninggalkan lintasan lebih cepat dan hanya berada di tempat kelima sehingga gagal lulus ke Q2. Bagnaia akan start dari posisi ke-15. Pembalap yang masuk ke Q2 adalah Bezzecchi dan Di Giannantonio yang menduduki posisi 1 dan 2 di Q1. Sesi Q2 kemudian berlangsung sempat ada bendera kuning berkibar karena Pedro Acosta terjatuh. Marc Marquez yang mendominasi MotoGP 2025 kembali menunjukkan kecepatan di atas motor Ducati Desmosedici EP25. Catatan waktu 1 menit 36,822 milik Marquez menjadi target bagi pembalap-pembalap lain. Upaya para rival mengambil alih posisi terdepan pada sesi kualifikasi gagal. Marc dipastikan bakal start terdepan pada balapan MotoGP Hungaria 2025 setelah makin menunjukkan kecepatan menjelang akhir sesi kualifikasi. Marc membukukan waktu 1 menit 36,518 detik. Dominasi Marc Marquez memang terputus pada sesi praktis, tetapi bukan berarti tidak ada alasan untuk mewaspadainya pada balapan MotoGP Hungaria 2025. Pada sesi praktis alias latihan yang membagi pembalap kedua grup kualifikasi, Marquez kalah cepat dari Pedro Acosta. Sosok yang kabarnya dipandang Valentino Rossi sebagai anti Marquez itu merebut waktu lap tercepat dengan margin yang sangat tipis yaitu 0,006 detik. Meski begitu, Acosta tentu tidak bisa langsung bersantai mengingat dia hanya unggul 0,006 detik saja. Mendapatkan kesempatan berada di belakang Marc Marquez pada hari pertama, Acosta mengaku penasaran dengan apa yang dilakukan Marquez. Kesempatan itu dimanfaatkan Acosta untuk mengamati gerak-gerik dari The Baby Alien tersebut. Menurutnya, sang juara dunia 8 kali itu selalu bisa memikirkan hal yang tak bisa dipikirkan oleh pembalap lain. Saya membalap di belakangnya, Marquez, untuk melihat perubahan apa yang dia lakukan, hal itu bisa kami gunakan untuk membuat peningkatan. Karena dia adalah Marc, orang yang bisa kepikiran hal yang tak kita semua bisa pikirkan, kata Acosta dilansir dari Motosan. Terlepas dari hal itu, Acosta mengaku cukup puas dengan performanya di sesi praktice. Namun sesi latihan maupun latihan bebas tak cuma soal kecepatan satu lap, ada potensi lain yang bisa dilihat melalui long run alias simulasi lomba yang biasanya, patokannya adalah kecepatan pembalap dengan ban lama. Dalam hal ini, Marquez menunjukkan keunggulan dengan mencapai waktu lap 1, 37,753 dengan sepasang ban medium yang sudah berumur 17 lap, sedangkan Acosta menyentuh pace 1, 38,012 detik dengan ban berusia 15 lap. Bedanya, di bagian belakang dia memakai kompor lunak yang lebih cepat tetapi juga kalah awet daripada tipe medium yang dipakai Marquez. Sebagai informasi, balapan MotoGP Hungaria akan berlangsung selama 13 lap saat sprint dan 26 lap saat Grand Prix. Marquez tetap optimis tampil lebih baik dan membawa pulang poin yang maksimal di MotoGP Hungaria 2025. Hal terpenting adalah bahwa kami bekerja dengan baik, kami tahu bahwa ini adalah sirkuit dengan tikungan yang sangat sempit, yang mana adalah kelemahan dari motor kami, kata Marquez dilansir dari EP1.com. Marquez sendiri tidak terkejut dengan performa Acosta dan juga para pembalap KTM yang cukup memadati peringkat atas. Ada 3 rider KTM RC16 di 8 besar. Selain Acosta, ada 2 Red Bull KTM Tech 3, Enea Bastianini dan Pol Espargaro, di urutan kelima dan ke-8. Padahal, KTM tidak menjalani sesi latihan privat dengan para pembalap regulernya di Balaton Park sebagaimana Ducati pada awal bulan ini. KTM juga tidak punya data pembanding dari ajang balap sebelah yakni WSBK. Satu-satunya informasi mereka dari trek anyar ini didapat melalui tes privat dengan Pol Espargaro sebagai penguji coba pada Juni lalu. Bastianini selaku salah satu amunisi potensial dari kubu pabrikan Matti Говен pada akhir pekan ini berharap bisa meramaikan persaingan di depan. Meski begitu, menurut La Bestia, akan lebih sulit untuk mengganggu dominasi Marquez pada sprint dan balapan utama nanti. Saya tidak tahu apakah ini cukup untuk mengganggu para penunggang Ducati dan terutama Marc, yang membuat perbedaan,
Meski begitu, kami berada dalam bentuk yang bagus sekarang, ucap Bastian ini dilansir dari Motosan. 5 besar latihan MotoGP Hungaria juga diramaikan oleh dua pembalap tim satelit Ducati yakni Alex Marquez dan Fermin Aldeguer dari BK8 Gresini Racing. Aldeguer menjadi pembalap lain yang bisa mencapai pace 1 menit 37,7 detik dengan ban lama meski lebih segar ketimbang kepunyaan Marquez, 14 lap di depan, 6 lap di belakang. Sementara pembalap Ducati Lenovo lainnya, Francesco Bagnaia justru mengalami kesulitan dan hanya mampu menyelesaikan sesi di urutan ke-14 pada Jumat kemarin. Kesabaran Bagnaia diuji dengan beragam kesulitannya mengendarai motor YP25 yang digunakannya. Melihat kondisi Bagnaia, manajer Ducati, Davide Tardozzi menuturkan bahwa mereka telah melakukan analisa. Di sisi lain, Bagnaia juga harus punya sikap yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Kami sudah banyak melakukan meeting dengan teknisi, Gigi Dalinya dan para teknisi sudah banyak bertemu selama hari-hari itu untuk menganalisis mengapa hal itu terjadi. Karena Pecco tidak seharusnya mendapatkan tempat itu karena bakat dan kemampuannya, ujar Tardozzi kepada MotoGP World Fit. Jadi, kami pikir motornya bagus, tetapi mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan gaya berkendara pembalap Italia itu, terang Tardozzi. Terlepas dari komentar Tardozzi soal Bagnaia, dari ketiga pengguna motor Ducati versi terbaru, YP25, hanya Marc Marquez yang terbilang sukses menanganinya. Dua pembalap lainnya, Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio belum menunjukkan hasil serupa. Kondisi ini membuat beberapa pihak menduga mungkin ada masalah dengan motor terbaru Ducati, tetapi Tardozzi tidak merasa bahwa motor mereka tahun ini lebih buruk dari model tahun lalu. Keberhasilan Marquez dalam melanjutkan tren positif bersama tim pabrikan Ducati musim ini turut mengundang perhatian Giacomo Agostini. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu menilai bahwa Marquez menjalani musim yang sempurna bersama skuad Borgo Panigale. Kombinasi antara bakat yang dimiliki pembalap Spanyol tersebut dan performa mumpuni motor Desmosedici YP25 menjadi hal yang fantastis. Selain itu, Agostini menilai Marquez kini berada dalam momen membahagiakan mengingat Ducati memberikan daya dukung yang luar biasa. Lebih lanjut, pria yang masih memegang rekor sebagai peraih gelar juara terbanyak sepanjang sejarah MotoGP dengan 1 trofi itu optimistis dengan masa depan Marquez. Berada di Ducati bisa membuat Marquez kian mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah. Dalam kesempatan yang sama, Agostini juga mengapresiasi keputusan yang dibuat oleh peraih 8 gelar juara dunia itu dengan pindah dari Honda ke Ducati. Agostini kembali mengenang pernyataan Marquez yang dia ucapkan kepada dirinya beberapa tahun lalu yang menunjukkan betapa hebatnya mental bertarungnya. Suatu hari Mark bilang kepada saya ingin mencoba menang dan hari ini dia punya motor, dan motor itu memberinya kesempatan untuk menang, dia punya kesempatan untuk menunjukkan 100% kemampuannya, ucap Agostini. Dengan 9 kemenangan dari 13 seri, garasi tim jadi lebih hidup lantaran kerap berpesta usai lomba. Marco Rigamonti sebagai kepala kru Marquez sendiri mengakui sangat mudah untuk jatuh cinta dengan The Baby Alien, sebab sang pembalap punya kelebihan tersendiri. Rigamonti mengakui, Marquez selalu memberikan kesan baik kepada siapa saja yang bekerja sama dengannya. Hal itu membuat orang-orang sulit untuk tidak jatuh hati kepadanya. Rigamonti berpandangan performa Marquez saat ini jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu membantunya mendominasi 13 seri awal MotoGP 2025. Marquez saat ini tentu tidak akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan pengalaman yang dia miliki saat ini dan kemampuan untuk membantu para teknisi, kata Rigamonti. Dia sangat bersemangat dengan pekerjaannya dan mencurahkan seluruh jiwanya. Menurut saya sulit untuk mengatakan Anda tidak menyukai pembalap seperti Mark, itu mustahil, ucap Rigamonti dilansir dari Motosan. Rigamonti merupakan kepala kru ketiga bagi Marquez dalam kurun 3 tahun terakhir. Sebelumnya, pria asal Spanyol itu bekerja sama dengan Santi Hernandez di Honda dan Frankie Carchedi di Gresini Racing. Sementara manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi tidak menganggap Marc Marquez apalagi Francesco Bagnaia sebagai favorit di MotoGP Hungaria 2025, ia malah menyebut Yamaha. Padahal belum lama ini, Ducati membawa seluruh pembalapnya dari tim pabrikan maupun satelit untuk menjajal trek anyar tersebut. Namun, mereka tidak menggunakan motor MotoGP. Tardozzi menyimpulkan, sirkuit ini akan menyenangkan bagi para pembalap meskipun memiliki banyak tantangan. Salah satunya, trek ini sangat kecil untuk ukuran MotoGP. Marquez langsung difavoritkan untuk menaklukkan sirkuit anyar tersebut usai memenangkan 6 balapan beruntun. Apalagi pada gelaran FP1 MotoGP Hungaria 2025 tadi, Marquez keluar sebagai pembalap tercepat setelah mencetak lap 1 menit 37,956 detik atau unggul 0,277 detik atas pembalap Pol Espargaro.